Pernahkah kamu memperhatikan kenapa dua orang bisa berada di situasi yang sama, tapi hidup mereka berkembang ke arah yang sangat berbeda? Satu orang merasa dunia penuh peluang, yang lain merasa dunia penuh hambatan. Bedanya bukan pada dunia itu sendiri, tapi pada pikiran yang memandangnya. Hari ini, kita akan membongkar fakta mengejutkan. Hidupmu adalah cermin dari pikiranmu. Dan ini bukan hanya kata-kata motivasi. Ini adalah gabungan hukum alam dari Law of Attraction dan bukti nyata dari neuroscience. Tapi cuma sebagian orang yang mengetahui rahasia ini. Dan kita akan mengungkap rahasia itu sekarang, hanya di channel Ara Stoikisme, yang menggabungkan 3 kekuatan pikiran sekaligus. Kebijaksanaan kuno Stoikisme, sains modern neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Dengan panduan lengkap yang bisa Anda terapkan dalam keseharian Anda, proses pengembangan diri dan potensi tak terbatas, Anda akan segera terbuka. Kami memberikan update setiap hari, agar proses perubahan secara nyata bisa lebih cepat dan maksimal. Terus, ikuti kami dengan cara subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Pikiran sebagai pemancar dan penerima. Setiap pikiran yang kamu miliki, menghasilkan gelombang listrik kecil di otak. Neuroscience telah membuktikan bahwa pola ini membentuk jalur atau neural pathways, yang mempengaruhi keputusan, kebiasaan, bahkan cara tubuh bereaksi pada dunia. Di sisi lain, Law of Attraction mengajarkan, getaran yang kamu pancarkan ke alam semesta akan menarik pengalaman yang sefrekuensi dengan getaran itu. Ini artinya, pikiran negatif yang terus kamu ulang tidak hanya memprogram otakmu untuk melihat masalah, tapi juga mengirim sinyal energi yang mengundang masalah datang. Otak tidak bisa bedakan realita dan imajinasi. Sains menemukan satu hal luar biasa. Otak kita merespons imajinasi seolah itu benar-benar nyata. Ketika kamu membayangkan kesuksesan, bagian otak yang bertanggung jawab atas motivasi dan tindakan langsung aktif. Sebaliknya, membayangkan kegagalan atau bahaya, mengaktifkan sistem pertahanan yang membuatmu takut melangkah. Inilah titik temu antara neuroscience dan Law of Attraction. Apa yang kamu fokuskan di pikiran, otak memprosesnya sebagai realita, dan tubuh serta energimu mulai bergerak ke arah itu, mengubah cermin hidupmu dari dalam. Jika hidupmu saat ini penuh kekacauan, itu adalah cermin dari pikiran yang penuh kekacauan. Jika hidupmu penuh keterbatasan, itu adalah cermin dari pikiran yang selalu memikirkan kekurangan. Mulai sekarang, ubahlah gambar yang kamu berikan pada cermin itu. Latih pikiran untuk mencari hal yang bisa disyukuri setiap hari. Gunakan afirmasi yang jelas, bukan samar. Visualisasikan hasil yang kamu inginkan dengan detail dan emosi yang kuat. Karena ketika jalur otakmu terbentuk di arah yang baru, dan energimu selaras dengan gambaran itu, hidup di luar akan mulai menyesuaikan diri. Sekarang, jika kamu ingin mengubah hidup dari dalam keluar, lakukan 3 langkah harian ini. Gabungan dari prinsip Law of Attraction dan neuroscience, serta dilandasi ketenangan dari stoikisme. Langkah 1. Pagi adalah pondasi. Atur nada hari ini. Begitu bangun tidur, otakmu berada di gelombang theta, kondisi setengah sadar yang sangat mudah diprogram. Gunakan 5 menit pertama untuk mengisi pikiranmu dengan afirmasi positif yang spesifik. Hari ini, aku membuka diri pada peluang yang membawa pertumbuhan dan kelimpahan. Ulangi dengan nada tenang, bukan tergesa-gesa. Bayangkan visual yang sesuai dengan kata-katamu, dan rasakan seolah itu sedang terjadi sekarang. Otakmu akan mulai membentuk jalur baru, dan energimu memancarkan sinyal yang selaras dengan gambaran itu. Langkah 2. Latihan fokus sepanjang hari. Seperti otot, fokus bisa dilatih. Caranya sederhana, pilih satu hal yang ingin kamu perhatikan sepanjang hari. Bisa rasa syukur, bisa peluang, bisa rasa tenang. Setiap kali pikiran mulai melayang ke kekhawatiran atau marah, berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan, apakah ini pikiran yang membangun cermin hidupku atau menghancurkannya? Kebiasaan ini perlahan membentuk neural pathways baru yang membuatmu secara alami memilih pikiran yang lebih konstruktif. Langkah 3. Ritual malam. Tutup dengan kesadaran positif. Sebelum tidur, ulangi proses tata programming. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini.
sekecil apapun, lalu visualisasikan satu momen masa depan yang ingin kamu alami, dan rasakan itu di hati. Menurut neuroscience, pikiran yang kamu bawa saat tidur akan diproses lebih dalam oleh otak. Menurut Law of Attraction, energi terakhir sebelum tidur adalah undangan yang kamu kirim ke alam semesta untuk membentuk hari-hari berikutnya. Jika 3 langkah ini dilakukan konsisten selama 30 hari, cermin hidupmu akan mulai berubah. Bukan karena dunia luar tiba-tiba ramah, tapi karena kamu telah mengubah gambar yang kamu pancarkan dari dalam. Tapi langkah-langkah tadi bisa saja gagal membentuk realitas yang kamu inginkan. Bukan karena langkah yang telah kamu jalani tadi tidak bisa diwujudkan secara nyata, tapi karena masih adanya kesalahan pikiran negatif di otak bawah sadarmu. Tapi sebelum kita lanjutkan, katakan dalam hati, saya siap menghilangkan kesalahan yang ada di otak bawah sadarku, dan saya siap mengganti dengan yang baru. Karena dengan perkataan tadi, sebagai bentuk pengendalian, agar fokus kalian tetap terjaga. Dan inilah beberapa kesalahan yang harus kalian hilangkan. Kesalahan 1. Menggunakan pikiran positif sebagai topeng. Banyak orang mengira cukup berkata positif, dan semua akan berubah. Padahal, jika di bawah sadar kamu masih memegang keyakinan lama seperti "aku tidak layak" atau "hidup itu susah", kata-kata positif hanya menempel di permukaan. Neuroscience menunjukkan bahwa subconscious mind mengontrol 95% perilaku kita. Jadi, yang perlu diubah bukan hanya pikiran sadar, tapi keyakinan bawah sadar. Dan ini butuh latihan pengulangan serta emosi yang kuat. Kesalahan 2, fokus pada kekurangan, bukan kelimpahan. Inilah jebakan halus yang sering tidak disadari. Kamu mungkin berkata, "Aku ingin uang lebih banyak," tapi di dalam hatimu, kamu merasakan takut kekurangan. Alam semesta tidak merespon kata-kata, ia merespon frekuensi emosi. Jika emosi dominanmu adalah takut, maka itu yang akan tercermin kembali. Kesalahan 3, tidak konsisten dan cepat menyerah. Membentuk jalur otak baru neural pathways adalah proses biologis. Bayangkan, kamu membuat jalan setapak di hutan lebat. Tidak cukup hanya sekali dilewati. Semakin sering kamu ulangi pikiran, visualisasi, dan emosi positif, semakin kuat jalurnya, dan semakin otomatis, pikiran itu menjadi kebiasaan. Sayangnya, banyak orang berhenti di minggu pertama, karena belum ada hasil nyata. Padahal, prosesnya seperti menanam benih. Di awal, yang berubah ada di bawah tanah, tidak terlihat mata, tapi akarnya sedang tumbuh. Kesalahan 4, tidak memadukan ilmu dan spiritualitas. Hanya mengandalkan law of attraction, tanpa memahami cara kerja otak, membuat kita kehilangan pijakan. Begitu juga sebaliknya, hanya mengandalkan neuroscience, tanpa membuka hati pada energi dan intuisi, membuat hidup terasa kering. Dan sekarang saatnya kita gabungan keduanya, ditambah ketenangan, stoikisme, memberimu keseimbangan antara sains, jiwa, dan tindakan nyata. Langkah 1. Sadar penuh pada pikiran yang sedang berjalan. Sebelum kamu bisa mengubah pola pikir, kamu harus tahu pola apa yang sedang kamu jalankan. Selama 1 hari penuh, perhatikan isi pikiranmu. Setiap kali kamu berhenti sejenak, tuliskan pikiran yang sering muncul, terutama yang bernuansa negatif atau membatasi. Kesadaran ini adalah fondasi, karena kamu tidak bisa memperbaiki rumah yang bahkan tidak kamu sadari rusaknya. Langkah 2, tantang dan ganti pola lama. Begitu kamu menemukan pikiran negatif, seperti "aku tidak akan berhasil", tantang pikiran itu. Apa buktinya? Apakah ini fakta atau hanya asumsi lama? Lalu ganti dengan afirmasi yang kuat namun realistis. Misalnya, "Setiap hari aku belajar dan semakin dekat dengan tujuanku." Neuroscience menyebut proses ini sebagai cognitive reframing, dan setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang membangun jalur saraf baru. Langkah 3, visualisasi dengan emosi. Ini bagian penting yang sering salah dipahami. Visualisasi bukan hanya membayangkan gambar, tetapi merasakannya seolah sudah nyata. Jika kamu membayangkan memiliki bisnis sukses, rasakan kebanggaan, rasa syukur, dan ketenangan yang akan datang bersamanya.
Otakmu tidak membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Dan itulah mengapa jalur saraf untuk sukses bisa dibentuk bahkan sebelum sukses itu datang. Langkah 4. Latihan syukur yang disiplin. Setiap pagi dan malam, tulis minimal 3 hal yang kamu syukuri. Bisa hal besar atau sekecil apapun. Praktik ini mengubah fokus otak dari kekurangan ke kelimpahan. Dan sesuai prinsip Law of Attraction, energi kelimpahan akan menarik lebih banyak kelimpahan. Langkah 5. Stoikisme untuk ketenangan. Tetapkan batas yang jelas antara hal yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Kamu bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan responmu. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca, pendapat orang, atau masa lalu. Dengan menerima fakta ini, energi mentalmu tidak lagi bocor pada hal-hal yang sia-sia, dan fokusmu menjadi jauh lebih tajam. Langkah 6. Afirmasi harian yang konsisten. Afirmasi bukan sekadar kata-kata manis. Afirmasi adalah instruksi yang kamu berikan pada otak dan sistem sarafmu. Ulangi afirmasi positif yang spesifik setiap pagi dan malam, dengan nada tegas dan penuh keyakinan. Contoh, setiap hari aku bertumbuh menjadi versi terbaik diriku. Konsistensi mengubah kata menjadi keyakinan, dan keyakinan mengubah tindakan. Langkah 8. Lingkungan yang selaras. Kamu tidak bisa berharap pikiranmu berubah jika lingkunganmu terus memicu pola lama. Rapikan ruang kerja, isi dengan hal-hal yang memotivasi, dan batasi interaksi dengan orang yang selalu membawa energi negatif. Otak menyerap energi dari sekelilingnya. Pastikan energinya mendukung perubahanmu. Langkah 9. Tindakan selaras aligned action. Law of Attraction. Tanpa tindakan hanyalah mimpi kosong. Setiap hari, ambil langkah kecil yang selaras dengan tujuanmu. Tidak perlu langkah besar, yang penting konsisten. Langkah kecil, tapi terus-menerus, akan menguatkan koneksi antara pikiran, emosi, dan hasil nyata. Langkah 10. Evaluasi dan adaptasi. Setiap minggu, tinjau kemajuanmu. Apa yang sudah berhasil? Apa yang masih perlu diperbaiki? Pendekatan stoik mengajarkan untuk refleksi tanpa menyalahkan diri, sementara neuroscience mengajarkan bahwa adaptasi adalah kunci bertahan. Perubahan besar lahir dari ribuan penyesuaian kecil yang dilakukan secara sadar. Jadi, saat kamu memahami bahwa hidup adalah cermin dari pikiranmu, kamu mulai sadar, bukan dunia luar yang harus kamu kejar, tapi dunia dalam yang harus kamu bentuk. Law of Attraction mengajarkan energi yang kamu pancarkan akan memantul kembali dalam bentuk pengalaman. Neuroscience membuktikan, setiap pikiran yang diulang membentuk jalur saraf baru, dan jalur ini memandu tindakanmu secara otomatis. Stoikisme menambahkan bahwa ketenangan batin memberimu kekuatan untuk mengendalikan responmu atas setiap kejadian, dan itu berarti kamu selalu memegang kendali arah hidupmu. Ketika ketiga prinsip ini digabung, kamu tidak lagi hidup sebagai korban keadaan. Kamu hidup sebagai arsitek realitamu. Mulailah hari ini dengan satu pikiran positif, satu tindakan selaras, dan satu momen syukur yang tulus. Lakukan itu setiap hari, dan lihat bagaimana cermin hidupmu memantulkan versi terbaik dari dirimu, bukan karena keberuntungan, tapi karena desain yang kamu buat sendiri. Tetapi dalam proses perubahan, terkadang pikiran lama atau pola lama sering muncul kembali. Kemudian bagaimana kita bisa tetap mempertahankan fokus kita untuk menjaga pikiran yang telah kita bentuk tadi? Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, coba kalian katakan ini dalam hati, atau ucapkan langsung dengan lantang. Ya, saya ingin melanjutkan, dan saya siap untuk berubah jadi lebih baik lagi. Karena dengan berkata begitu, fokus kalian akan tetap terjaga, dan proses perubahan yang kalian inginkan sudah dimulai sejak kalian melihat dan mendengarkan video yang ada di channel Arah Stoikisme. Mempertahankan pola pikir baru itu seperti merawat taman. Kamu sudah menanam benih yang bagus, tapi kalau kamu biarkan saja tanpa dirawat, rumput liar pikiran lama akan tumbuh kembali, perlahan menutup dan merusak semua yang sudah kamu bangun. Inilah kuncinya. Kesadaran tambah latihan harian. Kesadaran adalah pagar. Latihan harian adalah air dan matahari
untuk pikiran barumu. Dalam neuroscience, ini disebut maintenance phase, fase di mana otak perlu terus dipaparkan pada kebiasaan baru, agar jalur saraf yang baru terbentuk menjadi jalur utama, bukan hanya jalan setapak yang mudah hilang. Dalam Law of Attraction, ini berarti terus menjaga vibrasi pada frekuensi yang selaras dengan realita yang kamu mau. Bukan sekadar berharap, tapi hidup seolah-olah apa yang kamu inginkan sudah menjadi nyata. Dalam stoikisme, ini berarti mengingat setiap hari bahwa kontrolmu ada pada pikiran dan tindakanmu, bukan pada dunia luar yang selalu berubah. Sekarang, mari kita bicara kegiatan nyata yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk mempertahankan pola baru ini. Pertama, jurnal pagi dan malam. Oh pagi, tulis 3 hal yang akan kamu fokuskan hari ini. Dan bagaimana kamu ingin merespon situasi sulit. Oh malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri dan 1 pelajaran dari hari ini. Kedua, afirmasi dengan emosi. Oh bukan sekadar mengulang kata-kata, tapi benar-benar merasakan emosi dari hidup yang kamu inginkan. Emosi itulah yang memberi sinyal kuat pada otak untuk memperkuat jalur saraf baru. Ketiga, meditasi atau visualisasi 10 menit. Oh duduk tenang, tarik napas perlahan. Bayangkan dirimu sudah menjadi versi yang kamu mau. Rasakan detailnya. Suara, aroma, suasana hati. Keempat, lingkungan yang selaras. Oh bersihkan ruang fisik dan sosial dari hal-hal yang memicu pikiran lama. Ingat, otakmu membentuk asosiasi dari lingkungan. Kelima, respon stoik saat tergoda pola lama. Oh, saat pikiran lama muncul, berhenti sejenak. Sadari itu hanya program lama yang sedang menguji kekuatanmu. Lalu pilih respon baru yang selaras dengan tujuanmu. Jika kamu konsisten, perlahan, pola lama akan kehilangan kekuatannya. Dan pola baru akan menjadi identitasmu yang secara otomatis. Dan jika kamu kembali ke pola lama bukan tanda bahwa kamu gagal, itu tanda bahwa otakmu sedang melakukan uji coba stabilitas pada pola baru. Dalam bahasa neuroscience, setiap kebiasaan lama yang pernah kita jalani tersimpan sebagai jalur saraf yang sudah sangat tebal. Saat kamu mulai membangun jalur baru, otak akan sesekali kembali ke jalur lama. Bukan karena ia nakal, tapi karena otak dirancang untuk mencari pola yang familiar. Dalam Law of Attraction, relapse bisa menurunkan frekuensi vibrasi kita, membuat kita kembali memancarkan energi lama yang tidak selaras dengan tujuan kita. Tapi kabar baiknya, energi bisa segera dipulihkan dengan shifting fokus memilih kembali pikiran yang selaras dengan realita yang kita mau. Dalam stoikisme, relapse dipandang sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan, kesabaran, keteguhan hati, dan kebijaksanaan. Seorang stoik tidak menuntut kesempurnaan, tapi komitmen untuk kembali ke jalur setiap kali tersesat. Berikut langkah nyata menghadapi relapse. Pertama, sadar tanpa menghakimi. Oh, katakan pada dirimu, ini hanya pikiran lama yang muncul kembali. Jangan menambah beban mental dengan rasa bersalah berlebihan. Kedua, berhenti, tarik napas, reset. Oh, gunakan teknik box breathing. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, tahan lagi 4 detik. Ini memberi ruang pada otak untuk memutus siklus otomatis. Ketiga, reaktivasi pola baru. Oh, segera lakukan satu tindakan kecil yang selaras dengan identitas baru. Misalnya, jika relapse dalam pola berpikir negatif, langsung tulis 3 hal yang bisa kamu syukuri saat itu juga. Keempat, ubah makna relapse. Oh, lihat ini bukan sebagai kemunduran, tapi sebagai latihan menguatkan otot mental. Setiap kali kamu kembali ke pola baru, jalur saraf itu semakin kuat. Kelima, tetapkan ulang niat. Oh, tutup hari itu dengan afirmasi atau visualisasi. Menegaskan kembali siapa kamu dan apa yang kamu tuju. Ingat, perubahan besar bukanlah garis lurus. Ia berbentuk seperti ombak naik turun, tapi setiap gelombang membawamu semakin dekat ke pantai tujuanmu. Pola baru dalam pikiran itu ibarat benih. Menanamnya saja tidak cukup. Kita harus menyiram, memberi cahaya, dan melindunginya setiap hari. Kalau tidak, gulma pikiran lama akan tumbuh kembali, menutupi tunas yang baru muncul. Secara neuroscience,
Ini disebut reinforcement, penguatan jalur saraf melalui pengulangan yang konsisten. Setiap kali kamu mengulang pola baru, myelin lapisan pelindung serabut saraf menebal, membuat jalur itu lebih cepat dan lebih otomatis digunakan oleh otak. Inilah alasan kenapa konsistensi jauh lebih penting daripada motivasi sesaat. Lalu, bagaimana cara mempertahankannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, ritual pagi untuk menyetel pikiran. Bangun tidur adalah saat otak berada di gelombang theta. Keadaan ideal untuk memprogram pikiran bawah sadar. Gunakan momen ini untuk membaca afirmasi, membayangkan tujuan, atau merenungkan prinsip stoik seperti, hari ini, aku akan menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Kedua, micro check-in sepanjang hari. Setiap beberapa jam, tanyakan pada diri, apakah yang aku pikirkan sekarang selaras dengan hidup yang aku mau? Kalau tidak, ubah fokusmu seketika. Teknik ini sederhana, tapi sangat efektif dalam menjaga vibrasi. Ketiga, aktivitas yang menguatkan identitas baru. Misalnya, kalau identitas barumu adalah orang yang percaya diri, setiap hari lakukan satu hal kecil yang menantang rasa takut. Otak akan mulai mengaitkan percaya diri sebagai sesuatu yang normal dan aman. Keempat, penutup malam yang mengunci pola. Sebelum tidur, syukuri 3 hal baik hari itu, dan visualisasikan esok hari berjalan sesuai tujuanmu. Gelombang otak kembali turun ke theta, membuat semua yang kamu pikirkan sebelum tidur masuk lebih dalam ke bawah sadar. Dari sisi Law of Attraction, rutinitas ini membuat vibrasi energimu stabil, memancarkan sinyal konsisten kepada semesta bahwa kamu siap menerima realita yang kamu pilih. Dari sisi stoikisme, ini adalah latihan harian untuk eudaimonia, hidup yang selaras dengan kebajikan, bukan sekadar mengejar emosi positif. Bayangkan, pikiran, emosi, dan tubuh seperti 3 sisi segitiga. Kalau salah satu sisi goyah, 2 sisi lainnya ikut terguncang. Itulah sebabnya perubahan pikiran tidak akan optimal kalau tubuh kita dibiarkan lemah atau penuh racun. Secara neuroscience, tubuh yang sehat memproduksi neurotransmitter dalam jumlah seimbang. Dopamin untuk motivasi, serotonin untuk ketenangan, dan endorfin untuk rasa bahagia alami. Kalau tubuh kekurangan ini, pola pikir positif akan terasa seperti melawan arus deras. Lalu, dari sisi Law of Attraction, tubuh yang sehat memancarkan frekuensi energi yang lebih tinggi. Energi ini bukan hanya perasaan, tapi juga getaran biologis yang nyata, seperti aktivitas medan elektromagnetik jantung yang bisa diukur secara ilmiah. Jadi, bagaimana menjaga tubuh agar mendukung pola pikiran baru? Pertama, gerak setiap hari. Olahraga ringan seperti jalan cepat, yoga, atau latihan beban singkat bisa meningkatkan aliran darah ke otak, membuat koneksi saraf baru lebih cepat terbentuk. Tidak perlu ekstrem, yang penting konsisten. Kedua, pola makan sadar, makanan tinggi gula, lemak trans, atau terlalu diproses, bisa memicu inflamasi di otak dan menurunkan fungsi kognitif. Sebaliknya, omega 3, sayuran hijau, dan makanan utuh membantu otak membangun pola baru dengan lebih stabil. Ketiga, nafas yang disengaja. Latihan pernapasan dalam selama beberapa menit bisa menenangkan sistem saraf simpatik, mengaktifkan parasympathetic state mode, tenang dan kreatif. Inilah kondisi yang ideal untuk menjaga vibrasi tetap tinggi. Keempat, tidur sebagai riset otak. Saat tidur nyenyak, otak membersihkan sisi-sisi sisa metabolik dan mengkonsolidasikan memori baru. Kalau tidur terganggu, pikiran lama akan lebih mudah kembali, karena otak tidak sempat menguatkan jalur baru. Dengan menjaga tubuh, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk pola pikir baru bertahan jangka panjang. Dari sini, setiap pikiran positif yang kamu tanam akan tumbuh di tanah yang subur, bukan di tanah kering yang penuh gulma. Perubahan pola pikir bukan hanya soal apa yang kamu masukkan ke pikiran, tapi juga soal apa yang kamu cegah masuk ke dalamnya. Kalau otak adalah taman, maka pikiran negatif dari luar adalah benih gulma yang siap menyebar. Pertama, kurasi lingkungan informasi. Kita hidup di era di mana setiap notifikasi bisa memengaruhi mood. Berita negatif, gosip,
atau komentar pedas di media sosial bisa memicu otak kembali ke pola lama. Cemas, marah, atau putus asa. Solusinya, batasi konsumsi berita, unfollow akun yang membuat vibrasi turun, dan perbanyak sumber inspirasi yang mendukung pikiran baru. Kedua, pilih lingkaran sosial dengan sadar. Neuroscience menyebut fenomena ini mirror neuron. Otak kita otomatis meniru energi dan emosi orang di sekitar. Jika kamu sering bersama orang yang pesimis atau penuh keluhan, tanpa sadar kamu akan ikut menurunkan standar pikiranmu. Mulailah berinteraksi lebih banyak dengan mereka yang menginspirasi, memberi dukungan, dan punya visi positif. Ketiga, teknik pintu pikiran ala stoikisme. Marcus Aurelius menulis, jangan izinkan pikiran yang tidak bermanfaat masuk ke dalam jiwa. Secara praktis, ini berarti setiap kali muncul informasi atau opini yang memicu emosi negatif, kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini bermanfaat untuk pertumbuhan saya? Kalau tidak, biarkan ia lewat tanpa memberi ruang untuk tumbuh. Keempat, mantra pelindung vibrasi. Dalam Law of Attraction, menjaga frekuensi tinggi adalah prioritas. Kamu bisa membuat satu kalimat afirmasi singkat yang otomatis kamu ucapkan saat merasa energi mulai turun. Contoh, saya memilih fokus pada hal yang mendukung pertumbuhan saya. Kalimat ini menjadi semacam pagar yang mencegah vibrasi jatuh terlalu dalam. Kelima, ritual penutup hari. Sebelum tidur, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Latihan ini memaksa otak mengakhiri hari dengan memori positif, sehingga pola pikir baru lebih kuat tertanam saat tidur. Bayangkan kamu membangun autopilot pikiran, sistem internal yang bekerja 24 jam, bahkan tanpa kamu sadari, untuk menjaga pola baru tetap hidup dan mengusir pola lama sebelum ia kembali mengakar. Pertama, pagi, menyalakan otak dan vibrasi. Stoikisme mulai dengan premeditatio, meloram, latihan mental membayangkan tantangan yang mungkin terjadi hari ini, lalu menyiapkan respons tenang. Ini membuatmu tahan guncangan. Neuroscience, lakukan visualisasi tujuan selama 5 menit. Otak akan mengaktifkan Reticular Activating System (RAS), penyaring informasi yang akan memprioritaskan hal-hal yang relevan dengan tujuanmu. Loa, gabungkan visualisasi dengan rasa syukur, seolah tujuan itu sudah tercapai. Energi emosional ini adalah bahan bakar yang mengirim sinyal kuat ke semesta. Kedua, siang, menjaga fokus di tengah gangguan. Stoikisme, gunakan jurnal, micro-reflection, tulis 2-3 kalimat tentang bagaimana kamu merespons situasi hari ini. Jika ada emosi negatif, tulis pelajaran yang bisa diambil. Neuroscience, terapkan habit stacking, mengaitkan kebiasaan positif pada aktivitas rutin. Misalnya setiap kali minum air, tarik napas panjang 3 kali untuk reset fokus. Loa, saat jeda kerja, ucapkan afirmasi singkat untuk menjaga frekuensi, seperti saya sedang menciptakan hidup yang saya inginkan. Ketiga, malam, mengunci pola di alam bawah sadar. Stoikisme, renungkan 3 hal yang kamu syukuri dan 1 hal yang ingin diperbaiki besok. Neuroscience, gunakan neuroplasticity replay, membayangkan kembali momen positif hari itu dengan detail sensorik. Otak akan menguatkan koneksi sinaps yang mendukung kebiasaan positif. Loa, sebelum tidur, lepaskan semua kekhawatiran. Katakan dalam hati, semesta sedang bekerja untuk saya. Tidurmu menjadi proses penyelarasan energi. Keempat, sistem alarm pikiran. Buat satu tanda bahaya personal, misalnya ketika kamu mulai mengeluh atau merasa lelah emosional. Itu berarti waktunya melakukan riset dengan napas dalam, afirmasi, atau momen hening. Dengan latihan berulang, sistem ini akan otomatis aktif tanpa kamu harus berpikir panjang. Kelima, lingkungan fisik yang mendukung. Letakkan anchor positif di sekitar ruang hidupmu. Kutipan stoik di meja kerja, daftar afirmasi di cermin, atau musik dengan frekuensi tinggi di pagi hari. Otak merespons sinyal visual dan audio lebih cepat daripada niat yang hanya di dalam pikiran. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke bagian bagaimana cara kita menyatukan pola pikir, kebiasaan, dan energi ini dalam rencana 7 hari penguatan intensif, supaya sistemnya langsung tertanam
dan sulit tergoyahkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, katakan sekali lagi dalam hati, saya siap berubah dalam waktu 7 hari ke depan. Dan ada baiknya kalian juga subscribe channel Ara Stoikisme dan juga nyalakan lonceng notifikasi, supaya setiap video yang kami update tidak terlewatkan. Karena itu bisa jadi, itu adalah video yang menjadi kunci pembuka potensi tak terbatas Anda. Dan inilah panduan 7 hari yang akan merubah hidupmu. Hari 1, riset dan pemurnian pikiran. Pagi, tuliskan semua keyakinan lama yang melemahkanmu. Lihat dengan jujur, tanpa menghakimi. Siang, ganti setiap keyakinan lama itu dengan pernyataan baru yang mendukung tujuanmu. Malam, meditasi 10 menit, fokus pada napas, lepaskan semua perasaan bersalah atau marah pada dirimu sendiri. Hari 2, fondasi stoik. Pagi, latihan premeditatio meloram untuk mempersiapkan mental menghadapi hari. Siang, saat menghadapi gangguan, uji kemampuan untuk tetap tenang tanpa melibatkan ego. Malam, catat situasi yang berhasil kamu hadapi dengan tenang. Ini akan memperkuat koneksi neural baru. Hari 3, aktivasi energi loa. Pagi, visualisasi tujuan dengan detail panca indera. Rasakan seolah itu sudah terjadi. Siang, lakukan gratitude chain, hentikan sejenak. Sebutkan 3 hal yang kamu syukuri saat itu juga. Malam, ucapkan afirmasi dalam keadaan rileks sebelum tidur, biarkan masuk ke alam bawah sadar. Hari 4, rewiring otak lewat aksi kecil. Pagi, pilih satu kebiasaan kecil yang mendukung tujuan, misalnya olahraga 5 menit. Lakukan. Siang, saat jeda, tarik napas dalam 3 kali, dan bayangkan dirimu di versi terbaikmu. Malam, tulis 3 keberhasilan kecil hari ini, meskipun tampak sepele. Hari 5, menguatkan sistem alarm pikiran. Pagi, tentukan 1 tanda bahaya mental. Contoh, muncul keinginan menunda, buat respon otomatis untuk itu. Siang, lakukan respon otomatis setiap tanda itu muncul. Malam, evaluasi. Apakah responmu berhasil memotong pola lama? Hari 6, sinkronisasi pikiran, emosi, dan tindakan. Pagi, gabungkan afirmasi, visualisasi, dan gerakan tubuh, misalnya berdiri tegak, tersenyum. Siang, berlatih menyelaraskan ucapan, pikiran, dan tindakan pada momen kecil. Malam, renungkan momen ketika ketiganya selaras hari ini. Hari 7, penguncian dan perayaan. Pagi, ulangi semua teknik dari hari 1 sampai 6 secara ringkas. Siang, lakukan 1 tindakan yang menegaskan identitas barumu. Malam, rayakan kemajuanmu. Walau kecil, perayaan memberi sinyal kuat ke otak untuk mempertahankan pola ini. Dan sekarang kita masuk ke strategi 30 hari pasca penguatan. Ini adalah tahap di mana pola baru yang sudah kita tanam, kita biarkan berakar dalam, tumbuh, dan menjadi identitas kita yang baru, tanpa memberi celah pada pikiran atau kebiasaan lama untuk kembali menguasai. Minggu 1, fase penanaman ulang, reinforcement. Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Setiap pagi, lakukan ritual 10 menit yang mencakup afirmasi, visualisasi, dan rasa syukur. Gunakan prinsip stoik. Hari ini aku akan dihadapkan pada tantangan, tapi aku memilih mengendalikannya. Catat minimal 1 kemenangan mental setiap hari. Minggu 2, fase ekspansi. Mulai ambil tindakan nyata yang lebih besar sesuai pola pikir baru. Tambahkan 1 kebiasaan positif, misalnya membaca 10 menit buku pengembangan diri. Perhatikan momen ketika pikiran lama mencoba masuk, lalu gantikan dengan pola pikir baru dalam waktu 10 detik. Lakukan visualization break 2 kali sehari, 2 menit saja, untuk memperkuat sinyal otak. Minggu 3, fase identitas baru. Di tahap ini, pola pikir barumu mulai terasa alami. Tapi jangan terlena. Tanyakan setiap kali membuat keputusan, apakah ini selaras dengan versi terbaik diriku? Mulai ceritakan pada orang lain tentang perubahan yang kamu alami. Menceritakan akan mengunci identitas di otak. Jaga lingkungan, pastikan orang, media,
dan kebiasaan di sekitarmu mendukung mindset barumu. Minggu 4, fase integrasi dan magnet energi. Gabungkan stoikisme dan law of attraction. Tetap tenang pada hal yang tak bisa kamu kendalikan, tapi fokus total pada visi yang ingin kamu tarik. Latihan surrender dan trust. Lepaskan kekhawatiran. Percaya proses. Rasakan bahwa hidupmu sekarang adalah bukti fisik dari pola pikir barumu. Akhiri setiap hari dengan ucapan, "Hari ini, aku hidup sebagai diriku yang terbaik, dan besok, aku akan menjadi lebih baik lagi." Dan sekarang saatnya kita menjaga apa yang telah kita rubah tadi, agar bisa bertahan dalam semua kondisi kesulitan yang akan kalian hadapi di perjalanan hidupmu. Ini adalah cara menjaga agar pola pikir baru tetap bertahan walaupun kamu menghadapi badai hidup, tekanan sosial, atau godaan pola lama. Pertama, prinsip perisai pikiran. Bayangkan, pikiranmu seperti benteng. Setiap informasi, obrolan, atau pengalaman adalah tamu yang mencoba masuk. Tanyakan, apakah ini menguatkan pola pikir baruku, atau justru merusaknya? Jika jawabannya merusak, jangan izinkan masuk terlalu dalam filter dengan kesadaran penuh. Praktikkan digital diet, batasi media sosial, atau berita yang memicu pola lama, seperti rasa takut, cemas, atau marah berlebihan. Kedua, lingkaran emas, golden circle of influence. Lingkungan sangat menentukan arah energi dan pikiranmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sejalan dengan tujuan dan energimu. Batasi interaksi intens dengan orang yang selalu menanamkan pesimisme, kecuali kamu sudah cukup kuat untuk tidak terpengaruh. Cari komunitas atau mentor yang membantumu berkembang secara mental, spiritual, dan emosional. Ketiga, ritual penyetelan ulang mingguan. Setiap minggu, sediakan waktu khusus untuk reset pikiran, evaluasi apa yang berjalan baik, dan apa yang perlu diperbaiki. Perbarui afirmasi atau visualisasi sesuai perkembangan terbaru. Gunakan prinsip stoik premeditatio malorum, bayangkan potensi masalah minggu depan, dan siapkan respon mental yang tenang serta terarah. Keempat, teknik jangkar emosi. Buat satu aktivitas sederhana yang bisa langsung membawamu kembali pada state energi positif dan fokus. Bisa berupa lagu tertentu, aroma, atau gerakan tubuh, seperti menarik napas dalam sambil tersenyum. Gunakan setiap kali merasa goyah atau pikiran lama mulai muncul. Kelima, menulis sebagai penguat identitas. Neuroscience membuktikan bahwa menulis memperkuat jalur sinaptik. Setiap malam, tulis minimal 3 kalimat tentang bagaimana kamu hidup selaras dengan identitas barumu hari itu. Tulis juga satu hal yang akan kamu lakukan besok untuk menjaga momentum. Keenam, prinsip tak ada hari kosong. Bahkan di hari paling buruk sekalipun, lakukan minimal satu hal kecil yang selaras dengan pola baru. Mungkin hanya 1 menit afirmasi atau doa singkat. Kuncinya, jangan biarkan otak lupa bahwa ini adalah identitas barumu. Dan kita masuk lebih dalam lagi dengan menguatkan hubungan antara pikiran, perasaan, dan realita fisik, inti dari Law of Attraction yang didukung oleh temuan neuroscience modern. Pertama, memahami lingkaran emas manifestasi. Ada 3 komponen yang harus sinkron. Pikiran, gambar mental yang jelas, dan spesifik tentang apa yang kamu inginkan. Perasaan, emosi positif yang selaras dengan gambaran itu, seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Tindakan, langkah nyata di dunia fisik yang konsisten dengan pikiran dan perasaan tadi. Jika salah satu hilang, energi yang kamu pancarkan akan terputus dan hasilnya melemah. Kedua, latihan sinkronisasi 3 dimensi. Lakukan setiap pagi. Bayangkan tujuanmu sejelas mungkin, misalnya bebas finansial, tubuh sehat, hubungan harmonis. Rasakan emosi syukur dan kebahagiaan yang mendalam, seolah itu sudah menjadi kenyataan. Langsung ambil satu tindakan kecil yang membawamu lebih dekat ke tujuan tersebut. Ketiga, neuroscience di balik emosi. Otak tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan secara intens. Saat kamu visualize tambah feel dengan kuat, otak membentuk jalur sinaptik baru
yang memperlakukan gambaran itu seperti memori nyata. Ini membuat tubuhmu mengirim sinyal hormon dan energi yang selaras, menarik peluang yang sesuai di dunia luar. Keempat, stoikisme untuk menjaga netralitas. Meski bekerja dengan loa, penting menjaga ketenangan batin ala stoik. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan: pikiran, emosi, tindakan. Lepaskan keterikatan berlebihan pada hasil, biarkan alam semesta mengatur waktunya. Ini mencegah frustrasi dan overthinking saat hasil belum terlihat. Kelima, bukti fisik kecil sebagai penguat keyakinan. Carilah tanda-tanda kecil bahwa realita mulai bergerak sesuai pikiranmu. Mungkin ada orang yang tiba-tiba menawarkan peluang, atau ide baru muncul saat santai. Catat semua tanda ini. Semakin kamu melihat bukti, semakin keyakinanmu menguat, dan semakin kuat pula energi yang kamu pancarkan. Keenam, ritual malam penguncian energi. Sebelum tidur, ulangi gambaran tujuanmu dalam pikiran sambil merasakan syukur. Gelombang otak saat menjelang tidur berada di kondisi theta yang sangat efektif untuk menanamkan program baru. Dengan begitu, otakmu akan mengerjakan manifestasi itu sepanjang malam. Rangkuman dan integrasi 3 pilar perubahan hidup. Pertama, filsafat stoikisme, pondasi mental yang kokoh. Stoikisme mengajarkan kita membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan fokus pada kendali internal pikiran, sikap, dan respon kita, tidak lagi terembang-ambing oleh peristiwa luar. Ini menjadi filter mental agar energi kita tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif. Kedua, neuroplastisitas, mesin pembentuk kebiasaan pikiran. Otak selalu membentuk jalur baru berdasarkan apa yang kita pikirkan dan lakukan berulang kali. Saat kita memilih respon stoik yang tenang dan rasional, kita sedang memperkuat jalur saraf yang mendukung ketenangan dan kejernihan. Proses ini membuat pikiran positif dan fokus yang jernih menjadi otomatis seiring waktu, bukan sekadar usaha sementara. 3. Law of Attraction, resonansi energi yang menarik realita. Pikiran dan emosi kita memancarkan frekuensi yang selaras dengan realita yang kita tarik. Saat stoikisme menjaga kita tetap stabil, dan neuroplastisitas membentuk pikiran positif sebagai kebiasaan. Frekuensi yang kita pancarkan menjadi konsisten. Konsistensi inilah yang memperkuat proses loa, sehingga manifestasi menjadi lebih cepat dan jelas. Intinya, stoikisme menjaga kebersihan pikiran dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Neuroplastisitas memastikan pola pikir positif menjadi otomatis. Law of Attraction membawa realita yang sesuai dengan frekuensi mental yang sudah kita bentuk. Ketiganya bukan jalan terpisah, melainkan sistem yang saling mengunci. Stoikisme memberi disiplin, neuroplastisitas membentuk kebiasaan, Law of Attraction memproyeksikan dan menarik realita sesuai kebiasaan itu. Langkah praktis harian menggabungkan stoikisme, neuroplastisitas, dan Law of Attraction, supaya pola pikir yang kita bangun benar-benar menjadi gaya hidup permanen. Pertama, pagi hari, pengaturan pikiran dan niat, mulai dengan kesadaran stoik. Begitu bangun, ucapkan pada diri sendiri, hari ini aku akan fokus pada yang bisa aku kendalikan dan melepaskan yang tidak bisa. Afirmasi loa, ulangi 3-5 kalimat afirmasi yang selaras dengan hidup yang kamu inginkan. Misalnya, aku tenang, aku berlimpah, aku menarik peluang terbaik dalam hidupku. Latihan neuroplastisitas. Visualisasikan detail hidup yang kamu tuju, seolah sudah terjadi. Rasakan emosinya seakan-akan itu realitas sekarang. Ini memperkuat jalur saraf baru. Kedua, siang hari. Kesadaran di tengah aktivitas. Prinsip stoik. Saat ada masalah, berhenti sejenak, tarik napas, lalu tanyakan, apakah ini dalam kendaliku atau tidak? Jika tidak, lepaskan. Penguatan otak. Setiap kali berhasil memilih respon positif, beri self-reward kecil. Otak akan menandainya sebagai perilaku yang layak diulang. Konsistensi vibrasi loa. Jaga mood tetap di frekuensi syukur. Misalnya, sampaikan terima kasih pada hal-hal kecil yang kamu temui hari itu. Ketiga, malam hari, riset
dan pemrograman ulang. Refleksi stoik, tulis 3 hal yang berjalan baik hari ini dan apa yang bisa diperbaiki besok. Penguatan neuroplastisitas. Baca kembali afirmasi sebelum tidur. Bayangkan hidup ideal yang ingin kamu bangun. Otak dalam keadaan gelombang alfa dan theta sebelum tidur sangat mudah menyerap sugesti. Sinkronisasi loa, rasakan syukur yang tulus. Seolah semua yang kamu inginkan sedang bergerak menuju kamu, bahkan saat kamu tidur. Keempat, siklus mingguan, evaluasi, dan penyesuaian. Lihat kembali catatan mingguan. Pola pikir apa yang semakin kuat, dan pikiran lama mana yang masih sering muncul. Lakukan reframing pada pikiran lama yang muncul, gunakan sudut pandang stoik, lalu latih pengganti positifnya dengan teknik neuroplastisitas. Perbarui afirmasi atau visualisasi jika tujuan hidupmu semakin jelas. Afirmasi pagi, aku mengendalikan hidupku. Hari ini, aku memilih fokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan. Aku melepaskan beban dari hal-hal di luar kendaliku. Aku tenang, aku sabar, dan aku tangguh. Setiap napas yang kuambil memperkuat otakku dengan pikiran positif. Aku menarik peluang terbaik, orang-orang yang mendukung, dan situasi yang membawaku menuju impianku. Aku percaya pada proses hidup, dan proses hidup percaya padaku. Afirmasi siang, keseimbangan di tengah aktivitas, aku hadir di momen ini sepenuhnya. Setiap tantangan adalah latihan untuk pikiranku menjadi lebih kuat. Aku beradaptasi dengan bijak tanpa reaksi berlebihan. Otakku sedang membentuk jalur-jalur baru yang selaras dengan tujuan tertinggiku. Aku memancarkan energi positif, dan energi positif kembali padaku berlipat ganda. Afirmasi malam, syukur, dan pemrograman ulang. Hari ini aku bersyukur atas setiap pengalaman, baik yang mudah maupun yang sulit. Aku melepaskan segala pikiran negatif dan menggantinya dengan damai dan keyakinan. Otakku terus bekerja menciptakan solusi. Bahkan saat aku tidur, aku mengizinkan hal-hal baik mengalir ke dalam hidupku tanpa batas. Aku siap menyambut hari esok dengan pikiran yang lebih kuat, hati yang lebih tenang, dan keyakinan yang lebih dalam. Latihan visualisasi 5 menit membentuk hidup dari dalam. Waktu terbaik, pagi setelah bangun tidur atau malam sebelum tidur. Durasi 5 menit bisa diperpanjang jika ingin. Langkah 1. Tenangkan pikiran stoikisme. Duduk dengan nyaman, tutup mata, dan tarik napas dalam. Bayangkan semua pikiran acak seperti awan yang lewat di langit. Ucapkan dalam hati, aku hanya fokus pada apa yang bisa ku kendalikan, dan aku melepaskan sisanya. Rasakan beban di bahu mulai berkurang, seolah semua kekhawatiran mengalir keluar dari tubuh. Langkah 2, ciptakan gambar hidup yang kamu inginkan, Law of Attraction. Bayangkan dirimu di masa depan, menjalani hidup yang sepenuhnya kamu idamkan. Lihat dengan jelas tempatmu tinggal, kegiatan yang kamu lakukan, orang-orang di sekitarmu. Rasakan detailnya. Suara, aroma, warna, bahkan perasaan gembira dan damai di hatimu. Katakan dalam hati, inilah versi terbaik dari diriku, dan aku sudah selaras dengannya sekarang. Langkah 3, perkuat jalur otak baru, neuroplastisitas. Sambil membayangkan masa depan itu, ulangi afirmasi kunci. Otakku sedang membentuk jalur baru yang membawa aku ke versi terbaikku. Bayangkan, di dalam otakmu, seperti ada sambungan kabel baru yang kuat dan bercahaya. Setiap napas, sambungan itu makin solid, dan pola lama mulai terputus. Langkah 4, kunci dengan syukur. Rasakan rasa syukur yang mendalam, seolah semua yang kamu visualisasikan tadi sudah nyata sekarang. Ucapkan, terima kasih semesta, terima kasih hidup, terima kasih diriku. Biarkan rasa syukur ini memenuhi dada dan mengalir ke seluruh tubuhmu. Ritual harian 3 langkah, mengamankan pola pikiran baru. Pertama pagi, setting otak. Begitu bangun tidur, sebelum menyentuh ponsel, lakukan ini. Tarik napas dalam 3 kali. Ucapkan 3 afirmasi yang sudah kamu pilih, misalnya, aku tenang, aku fokus, hidupku selaras dengan tujuan. Bayangkan,
Hari yang akan kamu jalani berjalan lancar dan penuh kendali. Kenapa efektif? Pagi adalah waktu otak berada di gelombang theta dan alfa, di mana sugesti langsung masuk ke alam bawah sadar. Ini mencegah pola lama mengambil alih sejak awal hari. 2. Shang check-in mental, setel alarm pengingat setiap 3-4 jam. Saat alarm berbunyi, berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan, apakah pikiran saya saat ini membawa saya mendekat ke versi terbaik saya, atau menjauh? Kalau menjauh, ubah segera dengan afirmasi atau bayangan visual singkat. Kenapa efektif? Otak cenderung kembali ke pola lama jika tidak diawasi. Check-in ini adalah rem agar arah pikiran tetap lurus. Ketiga, malam, reset, dan rekam. Sebelum tidur, tulis minimal 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sekecil apapun, ulangi visualisasi masa depan selama 3-5 menit seperti latihan yang sudah kita buat tadi. Akhiri dengan afirmasi, aku sedang berkembang. Aku semakin dekat pada hidup yang aku inginkan. Kenapa efektif? Saat tidur, otak memproses dan menguatkan koneksi sinaptik yang kamu bentuk di siang hari. Ritual ini memastikan yang diperkuat adalah pola baru, bukan pola lama. Ingat, hidupmu adalah hasil dari pikiranmu. Dan kabar baiknya, pikiranmu ada di bawah kendalimu. Jika hari ini kamu mulai melatihnya, mengarahkannya, dan menjaganya, besok kamu akan melihat dunia yang benar-benar berbeda. Di channel Arah Stoikisme, kita membahas bagaimana pikiran, filsafat, dan energi semesta bisa menjadi pondasi hidup yang kokoh. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe sekarang, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menghilangkan hambatan tak terlihat yang selama ini membuatmu terjebak di tempat yang sama. Jangan sampai ketinggalan, karena ini mungkin menjadi titik balik terbesar dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kendalikan pikiranmu, maka kamu mengendalikan hidupmu.